Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan nama saya Kade Junita Chandraningrum. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Di sini saya akan membahas tentang salah satu aliran filsafat, yaitu eksistensialisme. Dari sudut pandang etimologi, eksistensi berasal dari kata eks yang berarti di luar dan sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi, secara luas, eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri sendiri sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya. Nah, apa yang dimaksud dengan eksistensialisme? Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensia. Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan esensia dari segala yang ada, karena memang sudah ada dan tak ada persoalan. Namun, mereka mempersoalkan bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada. Oleh karena itu, mereka menyibukkan diri dengan pemikiran tentang eksistensia. Dengan mencari cara berada dan eksis yang sesuai pun akan ikut terpengaruhi. Dengan pengelolaan eksistensia secara tepat, segala yang ada bukan hanya berada, tetapi berada dalam keadaan optimal. Untuk manusia, ini berarti bahwa dia tidak sekedar berada dan eksis dalam kondisi ideal sesuai dengan kemungkinan yang dapat dicapai. Dalam kerangka pemikiran itu, menurut kaum eksistensialis, hidup ini dibuka. Nilai hidup yang paling tinggi adalah kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itulah keterbukaan hidup dapat ditanggapi secara baik. Segala sesuatu yang menghambat, mengurangi, atau meniadakan kemerdekaan harus dilawan. Tata tertib, peraturan, hukum harus disesuaikan atau bila perlu dihapus dan ditiadakan. Karena adanya tata tertib, peraturan, hukum dengan sendirinya sudah tak sesuai dengan hidup yang terbuka dan hakikat kemerdekaan. Semua itu membuat orang terlalu melihat ke belakang dan mengubur masa depan, sekaligus membuat praktik kemerdekaan menjadi tidak leluasa lagi. Dalam hal etika, karena itulah hidup ini terbuka. Kaum eksistensialis memegang kemerdekaan sebagai norma. Bagi mereka, manusia mampu menjadi seoptimal mungkin. Nah, untuk menyelesaikan proyek hidup itu, kemerdekaan mutlak diperlukan. Berdasarkan dan atas norma kemerdekaan, mereka berbuat apa saja yang dianggap mendukung penyelesaian proyek hidup. Sementara itu, segala tata tertib, peraturan, hukum tidak menjadi bahan pertimbangan mereka, karena adanya saja sudah mengurangi kemerdekaan dan isinya menghalangi pencapaian cita-cita proyek hidup. Sebagai ganti tata tertib, peraturan, dan hukum, mereka berpegangan pada tanggung jawab pribadi. Mereka tak memperdulikan segala sesuatu peraturan dan hukum, dan tidak mengambil pusing akan sanksi-sanksinya. Yang mereka pegang adalah tanggung jawab pribadi dan siap menanggung segala konsekuensi yang datang dari masyarakat, negara, atau lembaga agama. Satu-satunya hal yang diperhatikan yaitu situasi. Dalam menghadapi perkara untuk menyelesaikan proyek hidup dalam situasi tertentu, pertanyaan pokok mereka adalah apa yang paling baik menurut pertimbangan dan tanggung jawab pribadi seharusnya dilakukan dalam situasi itu. Yang baik adalah menurut pertimbangan norma mereka, bukan berdasarkan perkaranya dan norma masyarakat, negara, atau agama. Nah, di sini kita juga dapat melihat dari sisi positifnya, yaitu daya tarik estetik. Dari sini kita dapat mengambil sisi positifnya. Daya tarik etika eksistensialis adalah pandangan tentang hidup, sikap dalam hidup, penghargaan atas peran situasi, penglihatannya tentang masa depan, berbeda dengan orang lain yang berpikiran bahwa hidup ini sudah selesai, yang harus diterima seperti adanya dan tak perlu diubah.
Etika eksistensialis berpendapat bahwa hidup ini belum selesai, tidak harus diterima sebagai adanya, dan dapat diubah. Bahkan harus diubah. Ini berlaku untuk hidup manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa, dan dunia. Namun, bagi kaum eksistensialis yang memahami hidup belum selesai, setiap situasi membawa akibat untuk kemajuan kehidupan. Oleh karena itu, setiap situasi perlu dikendalikan, dimanfaatkan, diarahkan sehingga menjadi keuntungan bagi kemajuan hidup. Akhirnya, bagi orang yang menerima hidup sudah sampai titik dan puncak kesempurnaannya, masa depan tidak amat berperan karena masa depan pun keadaannya akan sama saja dengan masa yang ada sekarang ini. Tapi bagi kaum eksistensialis yang belum puas dengan hidup yang ada dan yang merasa perlu untuk mengubahnya, masa depan merupakan faktor yang penting karena hanya dengan adanya masa depan itulah perbaikan hidup dimungkinkan, dan pada masa depan pula hidup baik itu akan terwujud. Di sini saya akan memberitahukan tentang beberapa tokoh yang mengikuti aliran-aliran tersebut. Berikut ini. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang salah satu aliran filsafat, yaitu eksistensialisme. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.